Why Detox? Tema kali ini kita akan membahas tidak hanya detox saja tetapi sistem yang lain. Ini adalah menunjukkan adanya 10 sistem tubuh manusia di mana masing-masing sistem tidak bekerja sendiri-sendiri. Mereka saling terkait, mereka saling bersama-sama bekerja dan mereka juga saling mempengaruhi seperti itu ya. Ini adalah sistem skeletal atau sistem tulang. Tulang adalah merupakan kerangka tubuh kita, dia bukan penyangga. Sedangkan sistem otot adalah menyangga, menguatkan. Sistem sirkulatori atau sistem kardiovaskuler adalah sistem transportasi di mana dia bertugas untuk membawa makanan, racun, mineral, vitamin ke seluruh tubuh kita. So, kalau kita makan racun ya diangkut oleh pembuluh darah gitu. Nah, ini adalah sistem digestif atau sistem pencernaan, terdiri dari 2 yaitu organ cerna dan saluran cerna. Ini berikutnya adalah sistem urinari atau sistem kemih. Ini sistem pembuangan urin, ya racun yang keluar lewat urin, lewat ginjal. Kemudian nervous system atau sistem saraf, ada sistem susunan saraf pusat dan perifer, adalah sistem komunikasi. Kemudian reproductive system adalah sistem berkembang biak. Lalu sistem limpatik ini adalah sistem transportasi, endocrine system ini adalah sistem komunikasi, dan respiratory system adalah sistem asimilasi. Nah, nanti di slide-slide berikutnya itu tidak per sistem tetapi per fungsi. Oke, kita akan masuk slide berikutnya dulu ya. Oke, ini adalah functional medicine tree yang akan menolong kita menjembatani untuk kita mengetahui kenapa orang itu sakit. Yang pertama adalah karena ada akar masalahnya. Nah, akar masalah yang ada di bawah, misalnya sleep, kemudian relaksasi, kemudian ada masalah stres, ada nutrisi, trauma, dan sebagainya akan mempengaruhi mental seseorang, mempengaruhi emosional seseorang, dan spiritual. Serta membuat orang ini memiliki pengalaman, kemudian bagaimana dia bersikap, bagaimana dia mempercayai orang juga akan mempengaruhi genetik dan akan menjadi sebuah predisposisi yang akan mempengaruhi generasi berikutnya. Nah, kemudian karena akar masalahnya ini menjadi sebuah kesatuan proses dalam tubuh, maka akan melibatkan seluruh sistem tubuh kita yang tadi saya sebut. Kita akan masuk proses pengaturan sistem dasar kita ya. Yang pertama adalah asimilasi. Asimilasi adalah sebuah proses di mana 2 hal yang berbeda bersatu sehingga tidak menunjukkan identitas yang pertama. Maksudnya misalnya dalam proses pencernaan kita makan buah, maka ketika masuk ke dalam mulut dia akan ketemu enzim ke dalam lambung, dia tidak akan mungkin masih berupa butiran-butiran apel gitu ya, lalu ke dalam usus dicerna sedemikian rupa yang akhirnya hasil akhirnya berbeda dengan apel. Penyerapan, absorpsi, kemudian mikrobiota adalah flora normal dan respirasi adalah pernafasan. Kemudian ada juga tugas pertahanan diri dan memperbaiki atau repair. Nah, ini dilakukan oleh sistem imun, proses radang dan infeksi dan mikrobiota. Ini dia, ini adalah asimilasi. Ini contoh orang makan apel masuk ke dalam mulut, dicerna oleh ludah, masuk ke dalam lambung. Kalau di dalam mulut karbohidratnya dicerna, di dalam lambung proteinnya dicerna, dan karbohidratnya di dalam usus baru lemak dicerna. Hasilnya tidak menjadi apel lagi, tetapi menjadi butiran-butiran gula, asam amino, asam lemak, air, mineral, vitamin, dan sebagainya. Lalu pernafasan. Pernafasan kita menghirup udara, kecuali udara kita juga menghirup yang lain. Entah itu racun, entah itu asap atau debu, sehingga akan masuk ke dalam tubuh, dan di dalam tubuh akan masuk ke dalam alveoli. Di dalam alveoli akan bertukar O2 dan CO2. Nah, kemana itu O2? O2 akan masuk ke dalam pembuluh darah dan akan bersatu di dalam sel darah merah. Lalu O2 masuk ke dalam seluruh tubuh kita sebagai sumber energi. Ya. Kemudian ini dalam mikrobiota. Mikrobiota adalah flora normal atau sekelompok mikroba yang baik atau disebut bakteri baik atau flora normal yang ada di dalam tubuh manusia sebagai bentuk keseimbangan. Jadi tubuh kita itu ada bakteri baik, ada bakteri yang tidak baik. Bakteri baik ini berfungsi untuk mencerna makanan yang tidak berguna,
atau di mana saja sebenarnya bakteri baik atau flora normal ini ada di dalam kulit, hidung, mulut, orofaring atau persimpangan antara mulut dan faring, kemudian di perut, di perut itu maksudnya di lambung, usus kecil, usus besar, saluran kemih, mata dan jaringan yang lain. Jadi sangat penting bakteri baik ini karena dia juga masuk ke dalam sistem pencernaan dan sistem yang lain. Nah, ini adalah defense dan repair atau mekanisme pertahanan diri dan memperbaiki dari imun sistem, tonsil dan yang lain-lainnya merupakan mekanisme defense ya. Kalau ada racun-racun masuk, mereka akan mempertahankan diri. Ini adalah proses inflamasi atau cara tubuh kita itu untuk menghadapi benda asing. Misalnya kulit kita kemasukan duri, maka beberapa saat kemudian duri ini atau sekitar tusukan duri ini muncul bakteri. Yang dilakukan tubuh kita maka akan keluar mast cell. Mast cell akan mengeluarkan sel-sel radang untuk merespon infeksi. Kemudian neutrofil atau sel darah merah minggir ya, menepi di dinding pembuluh darah, lalu dia melakukan diapedesis atau dia menjebol atau menembus dinding pembuluh darah, lalu dia melakukan kemotaksis atau melakukan reaksi-reaksi yang kimia yang membuat bakteri ini mati kemudian dimakan atau fagositosis. Nah, ini adalah mekanisme tubuh kita ketika kita kemasukan infeksi, kemasukan bakteri. Sehingga sistem di dalam tubuh kita ini melibatkan banyak hal. Saya pernah sharing ya yang masa lalu beberapa minggu lalu bahwa jika ada luka maka otak akan memerintahkan kelenjar adrenal, memerintahkan sel-sel imun dan sebagainya untuk mengeluarkan membuat kita memproteksi diri seperti itu. Nah, proses energi atau energi regulasi, dari mana sih kita memiliki energi? Seperti itu ya. Kemudian fungsi mitokondria itu apa? Karena ternyata mitokondria adalah tempat untuk menghasilkan energi. Proses berikutnya adalah biotransformasi dan eliminasi, yaitu meliputi toxicity atau keracunan dan detoksifikasi. Biotransformasi terdiri dari kata bio atau hidup, transformasi adalah berubah bentuk. Jadi perubahan bentuk dan pembuangan itu dilakukan pada proses detoksifikasi. Kemudian proses berikutnya adalah komunikasi yang melibatkan sistem endokrin, neurotransmitter atau saraf, imun messenger atau pesan imun, dan kognitif. Ya, kita masuk ke dalam energi. Dari mana kita mendapatkan energi? Dari makan atau energi intake. Ketika kita makan, maka energinya dipakai oleh tubuh kita untuk sumber energi saat kita diam atau kita bergerak. Nah, setelah semuanya tercapai, maka energi bisa disimpan di dalam otot berupa glikogen untuk bekal kalau kita melakukan aktivitas dan di dalam sel lemak. Kalau misalnya sudah kepakai semuanya, lapar, maka otak akan merasa lapar, maka mulut kita membuka dan kita makan. Inilah sumber energi. Nah, ini adalah makronya. Bagaimana dengan mikronya? Di mana terjadi pembentukan energi adalah di mitokondria. Mitokondria ini adalah bagian dari sel yang sangat penting karena dia menghasilkan ATP atau energi. Demikian dia juga mengatur sel untuk bunuh diri. Dia juga merupakan pengatur metabolisme kalsium. Sehingga mitokondria ini sangat penting dan dia juga mengatur detoksifikasi amoniak di dalam sel liver. Berikutnya adalah proses biotransformasi dan eliminasi. Tadi saya bilang bahwa biotransformasi adalah perubahan bentuk dan proses pembuangan. Kita akan lihat bahwa racun masuk melalui paru-paru, melalui kulit, melalui makanan. Racun-racun ini semuanya masuk ke dalam liver. Liver adalah organ primer detoksifikasi. Ya, jadi liver adalah organ primer detoksifikasi. Setelah itu liver akan mengirim toksin yang bisa dikeluarkan lewat kulit berupa keringat, lewat ginjal berupa urin, lewat usus berupa feses, dan lewat paru-paru berupa CO2. Lalu racun-racun yang lainnya bagaimana? Kalau misalnya racun merkuri yang lewat kulit disimpan di mana? Karena tidak bisa keluar lewat sistem yang keempat ini, maka akan disimpan racun yang lainnya yang larut lemak itu disimpan di sel lemak.
sebelah kiri ya, kemudian di sumsum tulang, di liver, dan otak. Nah, ini membahayakan sekali karena hampir setiap hari kita ada racun dan tersimpannya di sana. Susah ngeluarinnya ya, karena tidak ada jalan keluar ini. Di liver mau lewat mana? Nah, berikutnya adalah yang larut air, itu akan menyatu di sendi, darah, jaringan, dan otot. Nah, side effect dari racun-racun ini banyak sekali. Bisa menyebabkan alergi, bisa menyebabkan nyeri sendi, bisa menyebabkan autoimun, bisa menyebabkan penyakit kardiovaskuler, kelelahan yang sangat, sembelit, diabetes, diare, dan banyak sekali. Sehingga sebenarnya manifestasi yang muncul dengan keluhan-keluhan ini adalah berasal dari racun-racun makanan yang kita makan. Oleh karena itu, mari kita hati-hati makan makanan di sekitar kita, karena itu akan menjadi penyebab segala rupa penyakit. Nah, ini adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh sistem endokrin, sistem saraf, dan kognitif. Ini melibatkan komunikasi. Ini pun sistem endokrin saya sudah sharing ya pada minggu-minggu yang lalu. Otak mengkomunikasikan perintah kepada organ, kepada hormon, kepada organ yang menghasilkan hormon, sehingga terjadi sistem yang sangat seimbang. Lalu proses transportasi itu dilakukan oleh sistem kardiovaskular dan sistem limpa. Kemudian satu lagi, structural integrity. Ini adalah suatu kesatuan struktur di dalam tubuh kita dari membran sel menuju sistem muskuloskeletal. Karena tanpa integritas dari sel-sel ini, maka tubuh kita tidak akan menjadi kuat. Ini adalah gambar dari sistem transportasi, segala rupa mineral, vitamin, makanan, racun ditransport di dalam sel darah. Lalu sistem limfa adalah sistem mekanisme pertahanan tubuh kita. Nah, slide berikutnya adalah functional medicine tree yang pernah saya sharing beberapa presentasi yang lalu. Ini adalah akar masalah, stres, kemudian inflamasi, kemudian makanan yang buruk, racun, gangguan tidur, relasi yang buruk antar pasangan atau di dalam keluarga, kemudian defisiensi nutrisi, exercise yang salah atau jarang exercise, kemudian bersentuhan dengan toksin, kemudian trauma, genetik, dan pencernaan yang buruk. Semua ini akan mempengaruhi mental, emosional, spiritual, yang akan mempengaruhi genetik, kemudian akan menjadi pengalaman, perilaku, dan kepercayaan. Nah, ini adalah menjadi akar masalah di mana semuanya ini bisa muncul tanda dan gejala tekanan darah tinggi, depresi, ansietas, kecemasan, kanker, alergi, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, ketika ada orang merasa tekanan darah tinggi, ketika orang itu merasa diabetes atau memang terdiagnosa diabetes, maka akar masalahnya bisa dikoreksi di sini. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya.